Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu tabarakallahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal mas'alatu saniyatu wa hiya iza mata zawju qabla tasmiyati sadaqi wa qabla dukhuli biha fa inna malikan wa ashabahu wal auza'iyya qalu laysa laha sadaqun wa laha al mut'atu wal mirasu. Adapun masalah yang kedua adalah iza mata zawju qabla tasmiyati sadaqi, apabila telah mati seorang suami sebelum yaitu menunaikan mahar kepada istrinya, wa qabla dukhuli biha, dan sebelum didukhul. Nah, jadi ketika malam pertama sebelum didukhul oleh suaminya meninggal dunia suaminya pas malam pertama. Nah, bagaimana hukumnya? Fa inna malikan wa ashabi wal auza'i, maka sungguh perkataan Imam Malik dan para sahabat-sahabatnya dan Auza'i qalu laisa laha sadaqun. Nah, jadi seorang wanita, seorang istri yang meninggal suaminya pada malam pertama sebelum didukhul, laisa laha sadaqun, maka dia tidak mendapatkan mahar. Walaha al mut'atu, akan tapi dia mendapatkan mut'ah. Mut'ah artinya kesenangan. Wal mirasu, dan dia mendapatkan warisan. Nah, jadi misal mas kawinnya 50 juta, mas kawin istrinya. Nah, jadi pas malam pertama meninggal suaminya sebelum didukhul oleh suaminya. Nah, jadi Imam Malik dan para sahabat-sahabatnya dan Auza'i, beliau mengatakan yaitu dia tidak mendapatkan mahar tersebut. Nah, akan tapi yang didapatkan adalah mut'atu wal mirasu, yaitu kesenangan dan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Menurut Imam Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah laha sadaqul misli wal mirasu, maka menurut Imam Abu Hanifah wajib dia mendapatkan mahar. Laha sadaqun, nah, baginya yaitu mendapatkan mahar secara sempurna. Wal mirasu, dan dia mendapatkan warisan. Nah, makanya kan ada seorang perempuan, gadis cantik, dia enggak mau nikah dengan seumuran daripada dia. Yang dia mau nikahin orang yang sudah jumpo, orang yang sudah tua, umur 60-70 tahun yang dinikahin, dengan harapan ketika dia menikah dengan orang tua tersebut, suaminya meninggal dunia. Nah, begitu juga nanti di pernikahan dia kedua, dia enggak mau nikah dengan seumuran dia. Dia selalu menikah dengan orang yang lebih tua, umur 60-70, dengan harapan suaminya meninggal dunia dan dia mendapatkan warisan. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, sadaqul misli wal miras,
maka yang dia dapatkan adalah sodakul misli wal mirasu. Dia mendapatkan mahar mahar yang sebesar berapa mahar yang dijanjikan oleh suaminya. Misal suaminya menjanjikan 50 juta, maka otomatis wajib diberikan mahar secara sempurna 50 juta. Dan dia juga mendapatkan warisan sekalipun suaminya belum menduhul istrinya, artinya belum berhubungan badan. Wabihi qala Ahmad wa Dawuda, dan menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan dari Imam Syafi'i al-qaulani jami'an. Nah, di sini ada dua pendapat, illa ayyakunal mansuru inda ashabihi huwa mislu qauli Malikin. Nah, jadi menurut Imam Malik yang dia dapatkan adalah mut'ah dan miras. Nah, jadi seorang istri yang meninggal suaminya pada malam pertama, menurut Imam Malik dan Imam Abu Dawud, sesuai dengan pendapat daripada Imam Malik, dia tidak mendapatkan mahar, tapi yang dia dapatkan adalah mut'ah, kesenangan, dan wal miras, dan dia mendapatkan harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Beda kalau suami pas malam pertamanya dia nggak bisa berbuat apa-apa suaminya, terpaksalah istrinya lapor ke KUA, kantor urusan agama, Pak, saya nggak tahan dengan suamiku, saya mau cerai. Maka KUA, pihak KUA akan memberikan batas waktu, misal setahun, 2 tahun untuk berobat suaminya. Nah, seandainya setahun 2 tahun tidak bisa sembuh suaminya dari penyakitnya, mungkin penyakit impoten, kan? Tidak sembuh-sembuh, maka pihak KUA dia menjatuhkan talak 1, yaitu talak raj'i. Nah, talak raj'i, dan wanita yang ditalak tersebut sebelum didukhul. Nah, seandainya mas kawinnya 50 juta, maka 50 juta kembali kepada suaminya, yaitu panispu matarok. Maka dia wajib mengembalikan yaitu setengahnya mas kawin tersebut karena dicerai sebelum didukhul. Nah, wajib dikembalikan kepada pihak suaminya. Al-maudi'ul khamisu. Nah, jadi al-maudi'ul khamisu fil asdiqatil fasidati. Fil asdiqatil fasidati, yaitu bagian yang kelima tentang mahar yang rusak. Nah, jadi rusak mahar tersebut. Was-sadaqu yabsudu imma li ainihi wa imma li sifatin fihi min jahlin au uzrin. Nah, jadi ada kalanya mas kawin itu rusak dari segi bentuknya maupun sifatnya, ataupun dari segi kecerobohan atau dari segi uzur daripada suami yang memberikan mas kawin kepada istrinya. Fallazi yafsudu li ainihi famislul khamri. Adapun mas kawin yang rusak dari segi bentuknya seperti mas kawin yaitu khamar, wal khinzir, babi, wa ma la yajuzu an yatamallaka, bahwasanya tidak akan diperbolehkan untuk memilikinya. Nah, jadi kalau mas kawinnya khamar, khinzir, nah maka rusaklah mas kawin tersebut. Wallazi yafsudu min qablal uzri wal jahli fal aslu fihi bil buyu'i wa fi zalika khamsu masaila masyhuratin. Nah, jadi dengan rusaknya mas kawin tersebut disebabkan mas kawin suami yang memberikan daripada mas kawin tersebut dikarenakan suaminya misal bodoh atau ada uzur. Nah, dia memberikan khamar yaitu minuman, atau khinzir, atau memberikan bedua itu sebagai mas kawinnya. Maka mas kawin tersebut menjadi rusak, fasidus sodaki. Masalah yang pertama, iza kana sodaku khamran au
khinziron, nah, samaratan lam yabdu salahuha au ba'iron au syaridan. Apabila keadaan mas kawinnya itu berupa khomer atau bidwa atau samratun lam yabdu salahuha, atau buah-buahan yang belum dipanen, artinya belum matang gitu. Nah, jadi itu sebagai mas kawinnya. Au ba'iron syaridan, atau unta yang lepas. Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mas kawin unta yang lepas tadi pagi 5 ekor. Nah, jadi gimana hukum mas kawinnya? Hukum mas kawinnya batal, artinya rusak. Bagaimana hukum nikahnya? Nah, hukum nikahnya kalau mas kawinnya itu jelas, sah. Kalau mas kawinnya itu tidak jelas, tidak sah. Jadi sesuai dari segi kesepakatan, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pengantin perempuan dia nggak mau dinikahkan sebelum maharnya dikasih, maharnya belum jelas, maka syarat daripada pernikahannya itu akan menjadi batal. Faqala Abu Hanifah, al-aqdu sahihun iza waqa'a fihi mahrul misli. Menurut Imam Abu Hanifah, ini pendapat Imam Abu Hanifah, iza kana sadaqu khamran aw khinziran aw samratan lam yabdu salahuha aw ba'iran syaridan. Faqala Abu Hanifah, apabila maharnya itu berupa khamar, minuman keras, bidwa, atau buah-buahan yang belum matang, atau unta yang lepas, menurut Imam Abu Hanifah akadnya itu sah apabila terjadi padanya itu mahar yang serupa. Nah, artinya diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Nah, diperbolehkan menurut Imam Abu Hanifah, tapi maharnya itu jelas ada. Nah, misal unta lepas tadi pagi, tapi jelas nanti pas siangnya atau sorenya, pas malamnya akan kembali unta tersebut. Ini yang dipastikan oleh Imam Abu Hanifah. Akadnya itu sah dan mas kawinnya juga sah. Nah, artinya jelas akan kembali unta tersebut, sah. Wa an Malikin, menurut Imam Malik riwayatani, yaitu menurut Imam Malik ada 2 riwayat. Ihdahuma fasadul aqdi. Menurut Imam Malik yang pertama, salah satunya rusak akad tersebut karena hewan unta yang lepas tersebut belum tentu, belum jelas akan kembali lagi, maka akadnya rusak. Wa fashu qabla dukhuli wa ba'dahu, dan rusak juga mas kawinnya. Nah, akad nikahnya itu sebelum dukhul maupun setelah didukhul. Nah, misal sekarang udah akad nikah ini, aku nikahkan kamu dengan mas kawin unta yang lepas tadi pagi. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah sah akadnya. Nah, jadi malamnya pengantinan lah, ini pengantin baru ini. Nah, jadi setelah diduhul, sudah pengantin baru. Nah, otomatis bagaimana menurut Imam Malik? Mau sebelum diduhul pun ataupun setelah duhul pun akad nikahnya itu jangan menjadi rusak. Nah, ini menurut Imam Malik. Wa huwa qalu Abi Ubaidin. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Abu Ubaid. Wasaniyatu annahu indakhala sabata walaha sadaqul misli. Nah, yang kedua, pendapat daripada Imam Malik bahwasanya apabila telah masuk sebuah ketetapan laha sadaqul misli, maka walaha baginya, nah nyanya perempuan itu diberikan mahar yang serupa. Nah, jadi pendapat Imam Malik ada 2 riwayat. Nah, jika yaitu maharnya itu berupa minuman keras, khinzir, buah-buahan yang belum matang, nah atau ba'iran syaridon atau unta yang lepas, menurut Imam Malik yang pertama pendapat beliau rusak akad nikahnya, baik sebelum didukhul maupun setelah didukhul. Nah, pendapat yang kedua, inda khala sabata walaha sadaqul misli, apabila sudah ditetapkan, sudah masuk ketetapan daripada maharnya itu, maka diberikan mahar secara sempurna, sah akad nikahnya. Nah, wa sababu ikhtilafihim hal huwa hukmun nikah fi zalika hukmul bai'i.
Nah, sebab-sebab perbedaan mereka yaitu disebabkan ada yang mensamakan antara hukum nikahnya itu dengan hukum jual beli. Nah, jadi maksud hukum daripada jual beli, ketika jual beli barang, kalau barangnya rusak otomatis dikembalikan. Berarti akad daripada jual beli itu menjadi rusak. Jadi batal jual belinya. Begitu juga akad nikah, apabila maharnya itu rusak, nah maharnya itu rusak, otomatis akad nikahnya juga ikut rusak. Masalah yang ketiga, waqtalafal ulama'u fi man nakaha imra'atun washtaratu alaihi fi sadaqiha hibaun bihil aba ala salasati aqwalin. Nah, di sini pendapat masalah yang ketiga, perbedaan para ulama yaitu seseorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan bersyarat, yaitu dengan bersyarat, dengan syarat memberikan mahar. Nah, maharnya hibaun yuhabi bihil aba ala salasati aqwalin. Jadi misalnya seperti ini, aku mau nikah denganmu, kata ini perempuan, aku mau nikah denganmu dengan syarat. Nah, dengan syarat engkau memberikan mahar sekian. Nah, bagaimana hukum akad nikahnya? Apakah boleh atau tidak? Faqala Abu Hanifah wa ashabu asyartu lazimun was sadaqu sahihun. Maka syaratnya itu harus memenuhi syarat. Nah, jadi syarat daripada akad nikah tersebut. Dan was sadaqu sahihun. Maka nikah dengan secara syarat itu dibenarkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, al-mahru fasidun walaha sadaqul misli. Maka menurut Imam Syafi'i, pernikahan dengan syarat tersebut hukumnya rusak akad nikahnya. Nah, kalau kamu mau nikah denganku, memberikan aku mas kawin 100 juta, aku mau nikah denganmu. Nah, tapi kalau enggak ada 100 juta, aku enggak mau nikah denganmu. Itu kata perempuan tersebut. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i, maka rusaklah akad nikahnya, maharnya itu rusak. Nah, walaha sadaqul misli. Maka dia harus diberikan mas kawin sesuai dengan kadar kemampuan daripada laki-laki tersebut. Wa qala Malik idza kana syartu inda nikahi bahwa li ibnatihi wa in kana ba'dan nikahi bahwa lahu. Nah, jadi menurut Imam Malik, apabila keadaan pernikahannya itu bersyarat ketika bernikah, nah, maka menurut Imam Malik, nah maka akad nikahnya itu sesuai ketentuan daripada anaknya, mau dinikahkan atau tidak. Nah, jadi tergantung daripada anaknya. Misalnya kan tidak mampu suaminya, seandainya perempuannya bilang istrinya, seandainya aku mau nikah denganmu dengan syarat kamu memberikan aku mas kawin 50 juta. Ternyata suaminya enggak mampu gitu. Cuma mampunya 25 juta. Nah, bagaimana hukum nikahnya? Nah, kalau pihak daripada calon pengantin perempuan ini ridho, ya udah 25 juta enggak apa-apa. Nah, maka sah pernikahannya. Nah, masalah yang keempat, waqtalafu fis sadaqi yastahaqqu aw yajudu bihi aibun. Nah, jadi ada sebuah mas kawin yaitu mahar. Nah, mahar disebabkan ada cacat pada mahar tersebut. Faqala jumhur ulama mengatakan an-nikahu sabitun. Nikahnya itu tetap sah. Waqtalafu hal tarji'a bil qimati aw bil misli bi mahrin misli. Maka dikembalikan dengan harga. Nah, dengan harga yang serupa dengan mahar, kemudian diberikan mahar tersebut. Nah, jadi ada cacatnya, ada kurangnya. Nah, maka otomatis nanti mas kawinnya, maharnya itu rusak. Ada pihak yang enggak setuju, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, itu yang membuat daripada mahar tersebut akad nikah itu menjadi batal. Waqtalafu fir rajuli. Nah,
Waqtalafu fir rajuli yankihul mar'atu ala anna sadaqa alpun illam yakul lahu zaujatun wa in kanat lahu zaujatun fas-sadaqu alfani. Nah, ini yang masalah yang kelima. Pada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, bahwasanya seorang perempuan itu berkata, berikan aku mahar 1.000 katanya. Illam yakul lahu zaujatun, jika engkau tidak punya istri. Ini misal nikah sirih ini. Bang katanya, kamu udah punya suami? Belum, kata laki-laki ini. Belum katanya, belum yang kedua maksudnya. Bang udah punya suami? Belum katanya. Ya belum, ada di Batam, tapi di kampung ada. Maka perempuan itu bilang, seandainya abang tidak punya istri, berikan aku 10 juta mas kawin kepadaku. Wa in kanat lahu zaujatun, tapi jika engkau punya istri di kampung, maka berikan aku 10 juta katanya. Fasadaku alfani. Faqala jumhur bijawazihi, maka jumhur para ulama mengatakan boleh. Waqtalafu fil wajibi fi zalika. Nah, faqala qaumun syartun jaizun wa laha min as-sadaqati bihasabi ma ishtarata wa qalat ad-dukhulu lam yakun illa al-mut'ah. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, nah kalau model nikahnya yang seperti itu maka dihukumkan sah. Nah, jadi sah. Nah, jadi kalau kamu punya istri, berikan aku 20 juta. Tapi kalau kamu tidak punya istri, berikan aku 10 juta. Aku mau nikah denganmu bang. Nah, gimana hukumnya? Sah. Tangkahul mar'atu didiniha wa jamaliha wa hasabiha. Nah, jadi nikahilah perempuan itu disebabkan oleh agamanya, karena cantiknya dan dari segi keturunannya. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Nah, insyaallah pada minggu depan kita lanjutkan tentang sengketa mahar. Nah, jadi sengketa itu mahar juga ada, sampai batal nikah gara-gara mas kawin. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabil khusus kepada saya pribadi, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah bacaan ibaratnya mari kita sama-sama perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dengan harapan kita masuk surga dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.